Gara-gara putus. Kenapa mereka putus asa? Bukan hanya tidak bisa mengolah, karena mereka tidak punya visi. Kalau saya, ketika harga murah, Bapak Ibu buka tandon sebanyak-banyaknya. Betul atau tidak? Ini kan tidak waras kan? Tapi cerdas. Ini tidak ikut yang 90% yang waras. Tapi kita cerdas. Apa yang kita lakukan? Tampung semua, masukkan sini. Semua orang bilang tidak waras. Iya, cerdas Pak. Tidak usah diceritakan kalau kita cerdas. Dan saya jamin mereka tidak akan tanam kok. Kita tetap jadi orang cerdas, tanam saja. Kenapa kok tanam saja? Kita punya visi. Visi kita cuma satu. Kita ini menjadi pengusaha sayur, pengusaha farming lah. Bapak Ibu bukan petani. Jangan jadi petani yang tradisional. Kalau Bapak Ibu cuma jadi petani tradisional, tanah 1 hektar ditanam kangkung semua. Habis gitu enggak laku ya selesai kan? Bapak Ibu biarpun kena harga murah kan tanamnya sedikit kan? Secukupnya kan? Yang lain berhenti besok tetap panen kan? Setiap hari tetap panen kan? Paling lama Bapak Ibu cuma 2 minggu. Habis semua ini. Terus sisa siapa? Punya kita. Kalau sudah sisa punya kita, harganya berubah atau tidak? Berubah ke normal. Betul atau tidak? Nanti setelah normal akan ke tinggi. Nggak usah diminta. Lah banyak orang tidak tahan uji di sini. Kenapa mereka tidak tahan uji di situ? Karena nggak punya visi. Nggak punya tujuan. Tujuan Bapak Ibu bukan jadi petani yang tradisional, yang gambling, yang main judi. Bukan. Tujuan kita ini jadi pengusaha. Pengusaha itu Bapak Ibu tidak lihat sekarang, lihatnya terakhir. Nah, karena itu di sektor penghasilan harian ini adalah pekerjaan yang paling banyak ditiru orang. Ketika Bapak Ibu untung, tetangga kan pasti bilang kan, "Oh, enak ya ternyata tanam kangkung berhasil," gitu kan? Ikut, kan gitu kan? Habis ikut, begitu harga murah, waduh rugi ternyata. Berhenti lagi. Bapak Ibu tetap jalan saja. Jadilah pionir di sana. Ini Bapak Ibu terus terang, saya pernah terinspirasi nonton film gara-gara ini. Kalau Bapak Ibu mau nonton film, lihat di handphone ya masing-masing. Namanya Forrest Gump. Itu film tahun 90-an atau tahun 80 berapa gitu. Pernah tahu ya Tom Hanks ya? Jadi seorang yang tanda kutip agak kelainan. Dia cacat dari lahir. Tapi dia ini adalah menjadi militer karena dia cuma orang yang tidak waras. Loh, benar loh, dia bukan orang yang tidak waras, dia betul-betul orang yang tidak waras. Ketika dia wajib militer, komandannya itu kena bom. Kalau orang waras lari atau mendekat? Lari. Karena dia tidak waras, dia selamatkan komandannya. Ini saya cerita film sedikit untuk menginspirasi. Akhirnya komandannya digendonglah sama si Forrest Gump ini. Setelah digendong, komandannya marah-marah. Loh, biarkan saja saya mati karena sudah cacat. Akhirnya si Tom Hanks ini dia dapat penghargaan Bapak Ibu. Gara-gara dia menyelamatkan temannya. Waras atau tidak harusnya? Tidak waras kan? Ada bom kok malah mendekat. Ada serangan kok malah mendekat. Tapi gara-gara itu dia dapat penghargaan. Setelah dia dapat penghargaan, dia itu pernah punya teman. Dia berjanji ketika dalam militer itu berjanji sama temannya begini, ini pentingnya kesetiaan.
berjanji ke temannya, besok kalau saya sudah selesai wajib militer, temannya itu cerita, kamu beli kapal ya, kapal itu nanti cari udang. Akhirnya ternyata tengah-tengah wajib militer, temannya tadi meninggal Bapak Ibu, dalam perang. Tapi si Tom Hanks ini betul-betul setia. Waras atau tidak? Tidak waras. Harusnya dia bisa tidak ingkar janji? Bisa. Temannya sudah meninggal kok. Tapi yang dia lakukan satu, ketika dia sudah selesai wajib militer, dia datangi si rumahnya, keluarganya, temannya tadi. Akhirnya dia beli kapal. Karena dia bukan nelayan. Yang lain pinter cari udang, Bapak Ibu, dia cuma dapat sampah. Tapi karena dia orang bodoh, tidak waras, setiap hari dia melaut. Hingga suatu hari, yang lain tidak ada yang melaut gara-gara tahu akan badai. Tapi karena dia orang bodoh, dia tetap melaut Bapak Ibu. Ketika dia melaut sendiri, kapal-kapal yang lain hancur, tinggal kapalnya dia yang selamat. Nanti tangkap kata-kata cerita ini, dan ini menginspirasi saya. Ketika kapal dia selamat, akhirnya udangnya kan tetap banyak kan di laut kan, tidak ada kapal lain kan, sehingga dia panen sendiri dan menjadi kaya raya. Sampai kaya rayanya dia. Punya kapal akhirnya banyak sekali. Bahkan si temannya tadi yang pimpinannya dia, kaptennya dia lah, yang cacat tadi, dia kan sudah putus asa. Sama dia ketemu dia dijadikan nahkodanya kapal. Nah, si Tom Hanks karena sudah kaya raya, dia tidak jadi nahkoda, dia putus cinta ceritanya. Tidak apa-apa, biar tidak ngantuk. Saya ini pencerita yang handal. Dia putus cinta Bapak Ibu, akhirnya dia cuma lari. Setiap hari dia lari terus. Ketemu orang dia tetap lari terus keliling dunia. Sehingga akhirnya semua orang ikut. 1, 2 ikut, akhirnya jadi geng gitu. Semua ngikuti ini kan tidak tahu arahnya kemana. Ngarahnya cuma ngikuti si Tom Hanks kan gitu aja kan. Dipikir dia ini punya tujuan gitu. Setelah pesertanya ini banyak sekali, dia pikirannya waras gitu loh. Sampai tertentu saya harus pulang. Jadi dia pulang, yang lain jalan. Bingung juga. Lihat, follower dan pemimpin. Itu bedanya di situ. Pekerjaannya dia, cita-citanya Bapak Ibu, cuman kepengen jadi tukang sapu. Saya ulangi, pekerjaannya dia kepengen cuma jadi tukang sapu. Akhirnya dia bisa beli rumah besar. Dan dia pekerjaannya setiap hari cuma bersihkan rumput. Dia menjadi salah satu orang terkaya. Saya mau tanya dalam cerita ini, apa yang membuat dia tetap kuat? Kesetiaan. Apa yang membuat dia tetap kuat? Kejujurannya. Apa yang membuat dia tetap kuat? Visinya. Bertani Bapak Ibu, itu sama. Ketika saya nonton film ini saya nangis loh. Ketika saya nonton film ini saya nangis. Ini orang yang katanya tidak waras loh. Bisa mengubah dunia. Biarpun dia jadi kaya raya, tetap jadi orang sangat sederhana. Jadi tukang sapu itu bergengsi atau tidak? Tidak. Tapi ketika orang tanya, ini rumah siapa? Rumah saya. Keren atau tidak? Saya kepengen, percayalah Bapak Ibu ketika jalankan program ini, saya jamin 100%, asalkan setia, asalkan tekun, jadi miliarder terlalu mudah. Amin. Tapi saya cuma berpesan, jangan mengubah hidup Bapak Ibu. Itu pesan saya. Ilmu yang saya berikan adalah ilmu praktis, ilmu paling gampang, ilmu yang tanda kutip sebenarnya. Bapak Ibu tidak bisa pelatihan pun udah bisa, asalkan melakukan. Kalau tidak dilakukan ya tidak bisa. Cuman tadi saya minta tolong, setia.
Ingat, Bapak Ibu bukan jadi petani, tapi jadi pengusaha pertanian. Tidak butuh modal besar. Tidak ada alasan, Pak saya tidak punya modal. Tidak ada alasan. Yang penting di sini cuma ada kemauan, titik. Kenapa kok begitu ini loh contohnya? Sekarang ini semua tanam padi, begitu harga padi kemarin 4.000, 5.000 gitu aja teriak enggak? Setelah mereka dapat harga segitu tani lagi atau tidak kadang-kadang? Sudah putus asa. Kalau putus asa kira-kira panen berikutnya harganya mahal atau tidak? Baru ketika harga mahal dia baru mencangkul lagi. Paham atau tidak maksud saya? Kenapa kok seperti itu? Karena dia tidak punya tekad. Dia tidak punya tujuan. Bertani perlu tujuan yang kuat Bapak Ibu. Jujur saya mau katakan, di dalam bisnis, saya ini paling banyak ruginya kok daripada untungnya. Saya kemarin agak tersinggung kadang-kadang. Katakan bisnis saya itu pelatihan. Orang itu tidak tahu. Saya mau katakan jujur Bapak Ibu ya. Menyiapkan pelatihan itu tidak sedikit modalnya. Percaya atau tidak? Ini tahun depan saya menyiapkan untuk pelatihan yang untuk setahun Bapak Ibu. Itu seharusnya buka lahan 20 hektar. Biayanya tidak cukup 2-3 M. Tidak cukup. Memang bayarnya 100 juta satu orang. Mahal atau murah? Mahal kan 100 juta kan? Setahun ya. Tapi kalau dia berhasil, saya kembalikan 100 juta. Tapi dengan catatan jadi pemimpin di sana. Kalau berhasil. Kalau tidak berhasil ya berarti dia tidak kerja. Mau saya tungguin tidak berhasil. Sudah saya kasih tanah 1 hektar, saya kasih karyawan 3. Ya modal 100 juta itu operasionalnya dia sebenarnya. Saya minitkan. Kalau tidak berhasil ya memang tidak mau dia berhasil. Tapi sayang, pesertanya sangat saya seleksi. Saya batasi cuma 1 provinsi 1 Bapak Ibu. Soalnya itu saya yakin capeknya minta ampun itu. Isinya emosi semua nanti itu. Fair, itu isinya emosi. Dari tidak tahu, megang langsung banyak, dengan omset langsung ratusan juta, itu pasti ngeri itu. Tapi saya bayangkan aja tidak tahu. Tapi itu perjuangan. Itu perjuangan. Dan percayalah gitu loh Bapak Ibu. Walaupun tanda kutip, semua yang saya lakukan itu rugi. Rugi loh ya, bukan untung loh ya. Tapi rezeki saya tidak pernah berhenti. Apa yang membuat rezekinya tidak berhenti? Karena saya punya tujuan. Ada saja. Saya minta tolong, bertani pun sama. Kalau Bapak Ibu dulu saya mengalami kerugian sampai 18 kali kegagalan di sektor pertanian. Saya minta tolong, karena dulu saya tidak ada yang ngajari. Dulu tidak ada mentor. Dulu tidak ada buku yang seperti Bapak Ibu pelajari hari ini. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena ini tidak ada bukunya, sampai hari ini juga tidak ada bukunya. Betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu dengarkan di YouTube saya, di ajaran saya, ada bukunya enggak itu? Enggak ada. Itu ilmu ngawurisasi kok. Dan gadokmologi. Kenapa saya ciptakan itu? Itu dari pengalaman-pengalaman saya. Saya kepingin Bapak Ibu sudah tidak usah lagi belajar untuk gagal. Karena itu saya beri batasan, ini rambu-rambunya. Mulai dari yang kecil. Saya tidak kepingin seandainya Bapak Ibu hari ini punya uang mungkin ratusan juta, simpen di bank. Lupakan kalau punya uang. Mulai dari yang paling mampu kita kerjakan. Sampai ini menghasilkan, punya penghasilan harian. Seandainya dari ini menghasilkan tidak banyak lah, 10 juta sampai 20 juta saja per bulan. Tolong yang ini sebagian dikonsumsi, sebagian dikembangkan untuk investasi. Maka ini seperti bola salju yang berputar.
Angkatan ini adalah angkatan pertama, sejarah ya terus terang saya ngajari lengkap. Saya berharap satu, tidak ada lagi alasan untuk gagal. Bapak Ibu bukan hanya bisa buat pupuk loh ya, sampai tanam, sampai ngolah jadi herbal. Ini sudah dari hulu sampai ke marketing sebenarnya. Harapan saya satu, harus berhasil. Nah, karena itu ketika ini nanti dijalankan Bapak Ibu, saya minta tolong. Kita harus jadi orang cerdas. Biar apa kata orang. Pertama memang main-main loh dengan penghasilan harian sampai ke 1.500. Tapi di setelah 1.500 ini sudah tidak terbatas. Saya cerita lagi, ini tidak apa-apa, ini saya senang cerita, saya cerita aja. Saya dulu kepengen punya tanah Bapak Ibu, itu susahnya minta ampun. Harus nyewa, beli itu tidak mampu. Tetapi ketika tiba waktunya, saya kadang-kadang bingung juga. Kalau ditanya orang tanah saya berapa, ratusan hektar. Ini tadi ada teman ya dari Jember itu, saya punya tanah di Jember sekitar ya 15 atau 16-an lah. Dan minta maaf, saya juga tidak sempat ngolah Bapak Ibu. Makanya tadi ini teman yang ikut pelatihan di Telomoyo, dia datang, Pak, saya lihatnya tanahnya, terus mau untuk apa? Saya lihat kalau saya mampu kerja, saya kerjakan. Oh ya lihat saja, kerjakan kalau mau. Ingat baik-baik. Bapak Ibu juga akan ketemu orang seperti saya yang punya tanah dan tidak bisa nggarap. Kendala kita di mana? SDM. Orang bilang pengangguran banyak atau sedikit? Pengangguran karena bisa kerja atau tidak bisa kerja? Tidak mau kerja. Karena itu, minta maaf. Ini penyakit bangsa kita hari ini. Titel Bapak Ibu bisa banyak S-nya di belakang. Betul ya? Tapi menambah pengangguran. Karena masalahnya satu, dia sebenarnya tidak ingin bekerja. Dia ingin bekerja yang cuman jadi karyawan. Kita berbeda. Petani adalah pengusaha. Saya minta tolong. Pendidikan kita boleh rendah, boleh tinggi. Tapi nanti Bapak Ibu yang bayar tenaga-tenaga yang sarjana-sarjana yang terlalu banyak S-nya itu, tolong ditolong mereka. Benar Bapak Ibu, betul. Dan kenapa kok saya katakan itu? Begini, setelah Bapak Ibu punya penghasilan harian dan buat 1.500 sampai bulat. Belajar di sini kan sampai di level 1.500. Sampai bulat itu ada ayam, ada kambing, ada pupuk, ada sayur. Sudah ini aja dulu. Setelah ini clear, ini kan sudah bulat Bapak Ibu. Ini sudah seperti bola salju yang akan terus berputar. Tidak ada limbah, tidak ada biaya. Senang enggak kira-kira kalau begitu? Saya senang, ini sudah pinter semua, ini sudah hafal YouTube saya ini kelihatannya semua ini. Korban YouTube Pak ya, oke, tenang saja. Kalau begitu Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu akan praktek. Yang bagian pertanian siapa hari ini? Oke ya, yang bagian pertanian. Nanti di sana ada kotak-kotak Pak, mulai buat pabrik pupuk dari terpal. Tolong disetting, di video ya masing-masing beda lupa ya. Yang terpal, yang horti, saya minta maaf, lokasi saya ini penuh Bapak Ibu. Ini tanah 2 hektar itu saya juga bingung karena isinya batu dan bangunan dan air. Jadi nanti tolong dibantu cari lokasi yang mana yang aman. Syaratnya satu kalau membuat tempat ini, tidak boleh terkena panas matahari secara langsung dan tidak boleh kena hujan. Jadi kalau seandainya nanti ketemu tanah rata, tolong dikasih atap kalau enggak gitu ya, nanti minta ke tukang-tukang untuk plastik untuk apanya gitu ya. Jadi minta maaf, buat sendiri ya. Bahannya semua sudah ada. Saya tidak ngasih karyawan ya untuk ngangkuti kotoran ya. Karyawannya kita Pak. Oh gitu ya, oke. Yang bagian peternakan nanti minta tolong yang mesin tetas tolong dikontrol ya.
Nanti malam minta tolong, nanti malam belajar ke Mas Budi cara ngeceki telur. Hidup atau mati gitu ya. Nanti tugasnya sampai besok pagi yang minta tolong ya Pak ya. Dibalikkan yang pagi hari balikkan aja. Nggak. Terakhir kan jam 9 nanti kan. Mau pulang ke rumah masing-masing tolong dibalikkan. Besok pagi jam 7 tolong dibalikkan. Baru overship. Oke. Nanti belajar sampai ke sana. Buat pakannya masing-masing nanti akan ada staf yang arahkan. Buat pakan semuanya. Jumlahnya kecil, tapi karena kecil saya minta tolong harus benar 100%. Jadi akan dibuat. Terus yang herbal nanti ketemu dengan Pak Bambang. Terus yang pupuk nanti langsung produksi pupuk ya. Yang pertanian langsung produksi benih ya, media tanam itu untuk tray dan sebagainya nanti biar itu. Terus begini Bapak Ibu, nanti yang lokasi di sana, lokasi yang di belakang itu nanti sambil ngobrol Bapak Ibu rundingkan mau tanam apa. Polybagnya kan saya sudah ketemu nih, rata-rata satu kelompok kan 120 ya. Nah nanti Bapak Ibu mau tanam apa saja tolong ditulis. Kita akan sediakan benihnya semuanya. Ini sebenarnya ada koreksi sedikit, saya minta maaf. Koreksi sedikit. Polybag itu sebenarnya ditaruh di tanah atau di batu? Ayo kita nalar sama-sama. Ini hukum saya. Polybag itu ditaruh di tempat yang tidak bisa ditanami. Yang ada tanahnya diapakan? Dicangkul, ditanam langsung. Jadi nanti ini ada beberapa koreksi, saya minta maaf, tolong dirubah. Jadi jangan taruh polybag di tanah. Kalau ada tanah berarti polybag itu jadikan pagernya. Paham maksud saya? Polybag jadi pagar, sampingnya bisa ditanami. Nanti jarak tanam Bapak Ibu, kalau seandainya tanamannya sayur yang 30 hari, kangkung, bayam itu jaraknya 5 kali 5 ya. Nanti tanya ke staf caranya tanam, ukurannya gimana. Ini pakai tahu tray ya, tray plastik itu. Kita potong sedikit untuk ukuran. Ketika ditekan langsung lubang enggak itu? Itu sudah jaraknya 5 kali 5 Bapak Ibu. Tinggal taruh benih di situ, jangan ditimbun ya. Jangan ditimbun terlalu dalam. Jadi begitu benih ditaruh, nanti ketika disemprot dengan air dia langsung longsor, betul? Nanti ketika longsor dia baru tumbuh, begitu. Kalau bisa, ini benih, konsep benih. Benih itu Bapak Ibu akan tumbuh di tempat yang dingin atau di tempat yang lembab. Lembab itu panas atau dingin? Gini ceritanya, ini rahasia bibit. Pernah tahu benih? Ketika benih direndam, ditaruh, ditumpuk, hangat atau tidak? Saya minta tolong. Nanam apapun harus kondisi hangat. Itu dalam tanda kutip terfermentasi secara anaerob. Jadi seandainya Bapak Ibu tanam lubang, ini harus bukan ditutup rapat, tapi ini harus ditutupi warna gelap supaya di sini ini lembab. Tanaman tertentu seperti cabai, terong, tomat, seledri itu butuh panas. Bahkan ketika saya dulu 30 tahun lalu Bapak Ibu, ya memang ini teori paling kuno ya. Ketika saya sebelum benih itu saya open. Opennya itu bukan di open kering ya. Jadi ini satu nampan, saya kasih kain, saya kasih benih, saya kasih kain, saya siram air, saya kasih lampu. Supaya apa? Supaya hangat. Airnya setiap berkala saya sirami. Sehingga dalam waktu 2-3 hari dia kecambah. Ketika kecambah baru saya masukkan di polybag kecil atau di tray. Sehingga apa? Pertumbuhannya 100%. Pak, kalau seandainya tidak bisa konsep seperti ini, tidak masalah. Kita molor jadi sampai 4 hari, sampai 5 hari, berarti kita taruh di tray, berarti kita kenakan sinar matahari, supaya dia tetap panas dan lembab. Tenang saja, semua akan praktek. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan ke bagiannya masing-masing ya. Jadi habis ini makan,
Terus yang bagian pupuk langsung buat pupuk, yang perikanan buat pakan Pak ya, buat pakan sama pelihara ikan ya. Sama nemen ikan juga boleh, mancing ikan juga boleh. Jam berapa? Jam 12 toh sudah toh? Oke. Bapak Ibu begitu dulu. Nanti yang bagian pertanian kemarin saya lupa Bapak Ibu, ada satu materi yang ketinggalan. Jadi di belakang ini ada namanya rumah open bibit Bapak Ibu. Jadi di situ ada ukuran mungkin 1 meter kali 1 meter. Ini untuk stek. Stek. Jadi dari tanaman tinggal ditancap gitu aja. Dan dia akan hidup. Begini ceritanya. Kalau dulu orang kan pakai penumbuh akar, perangsang akar, betul kan? Nah kalau yang kita punya itu ada di dalam set PT. Jadi sebelum dimasukkan di situ tolong ditancapkan dulu. Ini adalah mesin uang Bapak Ibu di dalam pertanian. Terutama untuk tanaman-tanaman horti. Tadi teman saya yang dari Jember yang datang kemarin itu canggih semua. Tanam coklat cuma dari bunganya, tanam kopi cuma dari daunnya begitu. Tapi dengan cara stek. Nanti saya minta tolong nanti yang di stek, Bapak Ibu terserah kepengen stek apa deh. Terserah, tapi jangan banyak-banyak ya, karena luasnya cuma 1 meter, ada 5 kelompok dibagi 20 cm ya. Nanti akan saya jelaskan ciri utama berhasil atau tidaknya proses ini. Kenapa ini penting sekali? Begini ceritanya, contoh jeruk. Pengembangan jeruk paling banyak selling, betul ya, dari biji kemudian ditempel. Itu bagus. Tapi butuh waktu berapa lama? 3 bulan, 4 bulan. Yang kedua cangkok. Cangkok itu ada kelebihannya. Cangkok itu pasti terkontrol, 1 bulan sudah jadi. Yang paling keren lagi stek. Stek ini Bapak Ibu tinggal potong, tinggal tancap. Jeruk, apapun, anggur, apapun lah, boleh lah. Dan ini akan tumbuh dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Atasnya ini kan kultur jaringan. Kuljar. Tapi Bapak Ibu kan tidak perlu ke kuljar. Tidak usah ke kultur jaringan. Jadi saya mengajari bagaimana ilmu terapan yang mudah, yang tanda kutip murah. Saya berguna alat ini Bapak Ibu begini ceritanya, saya ceritai dulu. Tahu pepaya? Pepaya bisa enggak di stek? Bisa kan? Dipotong, ditancapkan gitu bisa hidup enggak? Nah, kalau Bapak Ibu taruh di sini dia bisa hidup. Ini inkubatornya tanaman. Saya sangat terkesan dengan program ini begini ceritanya Bapak Ibu. Dulu saya pernah dapat pesanan bibit jati sampai pertama saya buat 1 juta. 1 juta tidak laku, kontrak itu Rp1.000 tidak laku, akhirnya saya jual cuma harga Rp125. Setelah saya berhasil memenuhi 1 juta itu ada orang lagi order 1 juta. Tapi harganya sudah fix Rp125. Kalau saya buat dari ngisi polybag dan dari biji, tidak nutut, betul enggak? Karena dia cuma mintanya akar, stem, jadi cuma cabutan akar. Nah, apa yang saya lakukan? Bibit saya waktu itu sisa 200.000. Dari benih jati yang tingginya 30 cm ini saya potongi 5 cm Bapak Ibu. Jadi berapa? 6. 6 kali 200.000 berapa? 1.200.000. Saya buatkan model ini. Untung atau rugi? Untung. Jadi saya jual cuma Rp125 karena cabut akar saja, stem. Nah, saya tunjukkan rahasianya. Apa jeleknya? Kalau tanaman keras dibuat model kayak gini, pohonnya itu begini. Harusnya bagaimana? Begini kan? Ini 3 meter atau 4 meter sudah begini. Jadi tidak bisa tinggi. Nah, tanaman apa yang cocok kalau begitu untuk tanaman ini? Buah, jeruk, durian, semangka, apokat, apokat, mangga, lah buat konsep seperti ini.
Nah, Bapak Ibu pelajari aja, nanti saya minta tolong, di rumah jangan buat besar-besar, praktek. Begitu ya. Medianya cuma satu, abu. Abu bakar tadi. Ya, sekam boleh. Tapi bukan sekam hidup loh ya, abunya sekam. Tujuannya abu apa? Steril. Terus yang kedua, nutrisinya dari mana? Tidak perlu nutrisi, yang penting keluar akar dulu dari ZPT tadi. Nanti disiramnya pakai ZPT. Ini apakah perlu disiram? Tidak, tiap hari tidak, hanya seminggu sekali disemprot gitu aja. Nanti praktek ya, tenang saja, semua akan kebagian praktek. Oke, selamat makan siang.